Dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam keadilan. Yang saya hormati para sahabat terbaik yang hadir di sini. Saya tidak menyebut nama satu persatu, tetapi batin kita semua sudah mengejanya sendiri atas nama kepentingan kita terhadap keadilan. Semuanya hadir digerakkan oleh hati. Semuanya hadir digerakkan oleh pikiran yang jernih, oleh harapan yang baik. Dan harapan yang baik itu berpusat pada satu kata yang sangat penting, justice, keadilan. Ini kok mulai serius nih. Padahal saya kena prank oleh Beli Pasek. Ngomongnya ke saya, ulang tahun kecil-kecilan di Monas. Karena ulang tahun kecil-kecilan di Monas, saya langsung bersetuju. Mengapa? Karena saya belum pernah ulang tahun di tempat yang sepenting ini. Bahkan selama beberapa tahun ya tidak pernah ulang tahun. Ulang tahun dalam pengertian merayakan bersama-sama. Nah, ketika ditawari ayo ulang tahun di tempat yang terbuka, di belakangnya berdiri megah tugu yang kokoh, dan itu menggambarkan kenangan. Tugu ini sesungguhnya adalah untuk mengenang revolusi kemerdekaan. Apa yang diperjuangkan oleh revolusi kemerdekaan? Yang diperjuangkan adalah freedom, kemerdekaan. Di dalam kemerdekaan itu salah satu nilai utamanya adalah justice, keadilan. Karena bangsa-bangsa yang tidak merdeka, bangsa-bangsa yang terbelenggu oleh kekuatan kolonial, kekuatan yang menguasai, kekuatan yang menindas, pasti di situ tuna keadilan. Pasti di situ tidak ada keadilan. Pasti keadilan di situ roboh, runtuh, terjerembab. Dan terjerembabnya asas keadilan itu artinya juga di situ tidak hadir nilai-nilai dasar kemanusiaan. Karena itu Monas, Tugu Monas yang dirancang, dibangun sebagai kenangan, ingatan, dan memori, termasuk harapan bagaimana nilai-nilai dasar revolusi kemerdekaan itu bereproduksi terus menjadi nilai-nilai patriotisme bagi anak-anak muda. Ini bisa menjadi latar perjuangan batin kita semua, bahwa kita semua dituntut untuk setia menjadi patriot-patriot Indonesia, menjadi patriot-patriot bangsa, menjadi patriot-patriot masa depan Nusantara yang lebih baik. Dan itu, saudara-saudara sekalian, mahkotanya adalah keadilan.
Kalau di sini ditulis mahkota hukum adalah keadilan, itu artinya adalah hukum yang tegak tetapi keadilan roboh, maka sesungguhnya hukum itu roboh dengan sendirinya. Hukum yang ditegakkan tanpa mempertimbangkan asas keadilan, bahkan membelakangi asas keadilan, bahkan melecehkan asas keadilan, itu adalah hukum yang secara yuridis dan sosial sesat. Hukum yang tegak melawan keadilan pada dasarnya melawan falsafahnya sendiri, falsafah keadilan. Karena itu dari tempat yang penting ini saya ingin mengirim pesan kepada siapapun bahwa setiap upaya-upaya, setiap usaha, setiap ikhtiar untuk menegakkan hukum tidak boleh alpa, lalai, dan kemudian malah melawan nilai dasar keadilan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan membelakangi keadilan, sesungguhnya yang melakukan itu sedang mengkhianati hukum, sedang mengkhianati keadilan. Mahkota hukum adalah keadilan. Saya lanjutkan, karena mahkota hukum adalah keadilan, maka mahkota Indonesia hari ini, ke depan, dan sampai kapanpun tidak boleh lepas dari nilai keadilan. Karena kalau mahkota Indonesia yang sedang kita bangun bersama, dibangun oleh pemerintah, dibangun oleh masyarakat, dibangun oleh seluruh potensi bangsa ini, kemudian abai terhadap keadilan, maka sesungguhnya kita tidak sedang membangun Indonesia. Karena itulah mari kita garis bawahi betul bahwa kalau kita ingin Indonesia ini maju, Indonesia ini makmur, Indonesia ini bergerak menjadi bangsa yang besar dan bermartabat, maka mahkotanya di sana harus bertahtakan keadilan, nilai keadilan. Dan nilai keadilan itu bisa diterjemahkan ke segala penjuru, segala dimensi bagi perjalanan republik kita ini. Keadilan politik apa namanya? Demokrasi. Demokrasi yang sejati. Demokrasi bukan hanya sampul, tetapi demokrasi yang juga isinya. Isinya demokrasi, sampulnya demokrasi. Demokrasi sejati, itulah keadilan politik. Keadilan ekonomi artinya apa? Bahwa seluruh rakyat harus merasakan dan menikmati janji-janji yang pernah diucapkan, disumpahkan di dalam revolusi kemerdekaan. Yang pernah diucapkan oleh Bung Karno dengan rumusan proklamasi kemerdekaan itu, bahwa kemerdekaan itu adalah untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk sebagian rakyat Indonesia, apalagi bagi sebagian kecil rakyat Indonesia. Harus seluruh rakyat Indonesia, bahwa kemakmuran, kesejahteraan itu harus bagi sebanyak mungkin rakyat, seluruh rakyat. Disitulah ada keadilan ekonomi. Keadilan bagi anak-anak muda apa? Keadilan bagi anak-anak muda adalah bahwa harapannya ke depan
itu tidak terbentur oleh kenyataan-kenyataan, baik itu realitas struktural maupun realitas kultural yang menghalangi anak-anak muda mendapatkan akses terhadap masa depan. Keadilan untuk petani apa? Misalnya, keadilan untuk petani lebih sederhana. Apa? Tersedianya bibit, tersedianya pupuk, tersedianya sarana irigasi yang baik, dan juga harga yang memadai ketika panen. Harga yang memadai ketika panen, dan ketika panen raya jangan dipukul dengan impor misalnya. Itu adalah bagian dari keadilan buat petani. Kita bisa definisikan dengan jelas bagaimana semua hal bisa terkait dengan keadilan. Dan khusus terkait dengan keadilan hukum ini, saya juga ingin mengirim pesan kepada siapapun bahwa bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum, bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum, saya ulangi lagi, bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum, tolong itu dihentikan. Jangan diulangi lagi. Boleh terjadi pada Anas, tapi tidak boleh terjadi pada anak-anak bangsa yang lain. Agar menjadi pelajaran bagi Indonesia, menjadi pelajaran bagi bangsa ini, menjadi pelajaran bagi masa depan kita semua. Saya ulangi, boleh kezaliman hukum itu terjadi pada Anas, boleh persekusi hukum itu terjadi pada Anas, karena memang sudah terjadi. Tetapi harus ada hikmah, ada pelajaran, ada hikmah yang dipetik oleh bangsa ini, bahwa tidak boleh terjadi lagi kepada anak bangsa Indonesia manapun lagi, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun partainya, apapun warna kulitnya, apapun orientasi politiknya. Karena di hadapan Indonesia semuanya setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua warga bangsa berdiri tegak yang sama, posisinya setara, posisinya egaliter. Tidak ada yang istimewa, karena semuanya adalah istimewa di depan merah putih, di depan Indonesia, di depan masa depan kita yang lebih baik. Dan yang kedua, terkait dengan ini, saya juga ingin katakan bahwa bagi yang sudah pernah melakukan kezaliman hukum seperti itu, bertobatlah. 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 Tidak perlu minta maaf kepada Anas. Itu bukan sesuatu bagi saya. Tetapi cara bertobat yang baik adalah jangan mengulangi lagi, dan kemudian minta maaf kepada yang menciptakan manusia, menciptakan kita semua. Minta maaf kalau saya agak bergetar dalam urusan ini, karena saya sungguh-sungguh. Karena ini adalah asas yang penting bagi kita berbangsa dan bernegara. Ini asas yang sangat pokok kalau Indonesia mau punya masa depan bersama yang baik bagi rakyatnya. Ini asas yang sungguh-sungguh
sangat dibutuhkan kalau Indonesia ingin tetap berjalan sebagaimana dulu pernah diikrarkan oleh para pendiri Republik. Karena itu, hukum tidak boleh diperalat. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyingkirkan siapapun. Kalau berkompetisi, termasuk kompetisi politik, harus kesatria. Bertanding yang kesatria. Bertanding terbuka kesatria. Ayo maju 1 lawan 1. Terbuka. Jangan pakai tangan pihak lain. Itu pertandingan yang terbuka kesatria objektif. Karena dalam pertandingan yang kesatria, kalah menang itu soal lain. Kalah bukan masalah, menang ya bukan masalah juga. Saya ingin mengirim pesan ini bagi kita semua dan bagi siapa saja, bahwa di dalam dunia politik yang kadang keras dibutuhkan keberanian dan sikap kesatria. Bertanding yang kesatria. Siapapun dan apapun ukuran kekuatannya. Kalau kesatria objektif dan kemudian sesuai dengan aturan pertandingan yang disepakati, insya Allah siapapun yang menang dan kalah di situ itu tidak akan menjadi kebencian dan permusuhan. Karena pertandingan yang baik itu hanya melahirkan kemajuan-kemajuan. Pertandingan yang baik tidak mungkin melahirkan kebencian dan dendam. Pertandingan yang fair, yang objektif, yang jujur tidak mungkin melahirkan kebencian dan dendam. Tapi pertandingan yang tidak jujur, tidak fair, tidak kesatria bisa menyisakan kebencian dan dendam. Dan saya ingin mengatakan bahwa kita semua harus melawan kebencian dan dendam. Kebencian dan dendam itu bukan karakter kita. Kebencian dan dendam itu bukan sifat kita. Tapi tolong dengan posisi ini dikaitkan dengan itu lagi. Jangan ulangi hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum yang zalim. Karena itu dalam suasana ulang tahun ini, saya turunkan lagi nih. Tadi kan tinggi kan, sekarang turunkan lagi. Dalam suasana ulang tahun ini saya ingin mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada para sahabat yang selama ini senantiasa hadir. Para sahabat yang setia, para sahabat yang dengan ikhlas hati membersamai setiap langkah-langkah saya, dan saya selalu berusaha, saya selalu akan berikhtiar yang terbaik. Yang saya sebut sebagai langkah-langkah saya akan selalu saya definisikan secara operasional sebagai langkah-langkah kita. Langkah-langkah saya bukan langkah-langkah saya. Saya ulangi, langkah-langkah saya bukan langkah-langkah saya, tapi langkah-langkah saya adalah langkah-langkah kita.
saya insya Allah akan berikhtiar dalam garis itu. Ketika saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, teman-teman terbaik semua hadir bersama saya akan selalu hadir menyertai saudara-saudaraku semua. Itulah definisi kita. Dan definisi itu hari ini kita tegakkan, definisi itu kita tinggikan, definisi itu kita kokohkan dengan simbol monumen nasional ini. Saya tidak berani mengulangi definisinya Beli Pasek. Itu bagian Beli Pasek lah. Karena tugas saya memang beda dengan tugasnya Beli Pasek. Beda dengan tugasnya Profesor Suparji. Tadi saya bisikin sama Profesor Suparji, oh sudah makin bisa jadi jurkam ini nanti. Jadi bukan hanya di kelas atau di sesi-sesi seminar, ini sudah seperti di panggung atau podium politik. Ada transformasi keterampilan komunikasi publik yang makin hebat. Dan di atas segalanya, saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini akan sangat berarti kalau itu semua kita lambari, kita dasari dengan rasa syukur yang tulus, ikhlas, rasa syukur yang dalam, bahwa ternyata di tengah-tengah kesulitan, kita masih bisa tegak berdiri dan hadir. Tegak berdiri dan hadir itu harus melahirkan kesadaran kita bahwa ada energi spiritual yang kita hirup, yang kita serap, yang itu menggerakkan pikiran, gagasan, dan keberanian kita. Rasa syukur itu artinya kita sedang menyadari hadirnya kekuatan Tuhan. Hadirnya kekuatan Tuhan, kesadaran itulah yang akan menolong kita untuk kita tidak sombong, untuk kita tidak pongah, untuk kita tidak arogan. Kepongan, kesombongan, arogansi itu juga penyakit batin dan penyakit sosial yang bisa mengganggu Indonesia. Betul. Jadi tidak boleh ada kesombongan kelompok, tidak boleh ada kesombongan golongan, tidak boleh ada arogansi grup. Karena itu akan mengganggu integrasi nasional kita, akan mengganggu persatuan nasional kita, akan mengganggu keutuhan Indonesia. Jadi banyak pesan yang bisa kita ambil dari kata syukur itu. Dan yang kedua, saya yakin bahwa kita hadir juga dilambari, didasari oleh semangat untuk kompak, solid. Kompak dan solid, bukan sulit. Kompak dan solid. Karena itulah juga modal kita untuk menatap masa depan. Yang namanya perjuangan keadilan, saudara-saudara sekalian, tidak mungkin bisa dicapai kalau kita tidak kompak dan tidak solid. Sampai di situ saya akhiri, saudara-saudara sekalian, karena kalau dilanjutkan nanti bisa mengganggu tegaknya Monas nih. Sampai di situ kita teras terus.
kita cukupi, kita cukupkan, kita akhiri sampai di sini. Tetapi yang tidak boleh berakhir adalah semangat, keberanian, dan harapan kolektif kita bagi Indonesia yang lebih baik. Itu harus menyala-nyala, itu harus terus menyala-nyala seperti puncak Monas yang bersimbol lidah api. Simbolnya lidah api. Simbol lidah api itu artinya semangat patriotisme, spirit revolusi kemerdekaan dulu, bahwa jahitan-jahitan kita tentang harapan masa depan harus terus kita nyalakan, harus terus kita nyalakan, wajib terus kita nyalakan. Itu tanda saya harus betul-betul mengakhiri. Yang paling penting sekali lagi, kalau orang lain di prank mungkin marah, tapi saya di prank saya syukuri karena pranknya adalah prank yang bersifat ketulusan. Ini ngeprank tapi dasarnya adalah ketulusan dan keikhlasan. Karena itu nanti yang lahir adalah keluhuran kolektif kita semua. Jadi saya ingin mengulangi lagi terima kasih yang tak terhingga bagi para sahabat Pak Pasek, Pak Geri, Prof Parji, Pak Srimul, Prof Ferdinand, Bang Ucok, semuanya, sahabat-sahabat dari PPI, dari sahabat AU, dari manapun, dan terkhusus sahabat-sahabat media. Saya hormat, saya respect, saya terima kasih pada sahabat-sahabat media. Saya sudah lama tidak bergaul dengan sahabat-sahabat media. Sekarang mohon maaf generasinya sudah berubah. Generasi saya dulu sudah, saya nggak tahu lah kalau di media istilahnya naik pangkat atau apa, tapi sudah ya sebagian sudah pensiun bahkan. Tapi ada yang pensiun dini, memensiunkan dini pindah jalur. Ada. Jadi ini generasi sahabat-sahabat media, ini generasi adik-adik saya sungguh terima kasih, saya hormat karena ya mohon maaf jelek-jelek begini. Saya dulu pernah jadi wartawan. Sebentar, cuman 9 bulan. Tapi itu sama juga ya, sama juga. 9 bulan ya. Iya. Jadi benar-benar ini nggak ngarang. Saya dulu jadi wartawan itu 9 bulan. Saya ulangi lagi ya. Saya dulu jadi wartawan 9 bulan. Sekali lagi, saya ulangi dulu, jadi wartawan 9 bulan. Sekali lagi terima kasih. Kita bersemua bersepakat bahwa kita harus tegakkan mahkota hukum adalah keadilan. Mahkota masa depan Indonesia salah satunya adalah keadilan. Karena di dalam keadilan itulah dulu cita-cita kemerdekaan digagas, dirumuskan, dan diperjuangkan oleh para pendiri republik ini, bahkan jauh ke belakang dalam perjuangan-perjuangan para pahlawan nasional kita, mulai abad 18, abad 19, abad 20, dan puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dan hari ini 15 Juli 19. Hari ini 9. Kenapa lidah saya ini 9?
Hari ini, biar tidak salah nih, biar tidak kepleset lagi 9 lagi nih. Hari ini 15 Juli 2023 harus kita pastikan semangatnya, spiritnya, konstruksi batinnya, arsitektur harapan kita terhadap masa depan itu nyambung secara utuh dengan spirit 17 Agustus 1945. Baru kalau itu terjadi dan menjadi komitmen kita gerakkan di dalam kerja-kerja politik, kerja-kerja sosial, kerja-kerja hukum, kerja-kerja kebudayaan, apapun, maka ulang tahun saya hari ini menjadi ulang tahun yang berwarna Indonesia. Dan ulang tahun itu ya sutradaranya ini. Jadi sekali lagi terima kasih, dan terima kasih. Di dalam terima kasih itu ada keberanian kita menatap masa depan bersama. Amin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, 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 Salam keadilan. Ayo berdiri dulu, berdiri. Berdiri dulu. Happy birthday to you. Saya ingin mengundang kita